Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Seta dan teman-teman semua. Saya Alia yang hari ini akan melakukan presentasi mengenai pengelolaan dan pengembangan pada karir. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam presentasi hari ini. Yang pertama ada pengertian dari karir, dilanjut dengan manajemen karir, makna serta tujuan dari adanya manajemen karir, model pada manajemen karir, teori perkembangan karir, tahapan apa saja yang ada pada pengembangan karir, strategi manajemen karir yang ada pada individu, strategi manajemen karir pada organisasi, dampak teknologi terhadap karir, langkah adaptasi teknologi dalam karir, entrepreneurial karir, dan kesimpulan. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu karir. Karir merupakan pola kerja sepanjang hidup yang mencakup pekerjaan, posisi, dan aspirasi individu. Tujuannya apa? Tujuannya ialah promosi, peningkatan gaji, serta pengembangan keterampilan. Mengapa perencanaan karir ini sangat penting? Karena dengan adanya perencanaan karir, individu dapat memahami diri sendiri serta tujuan jangka panjang dia terkait dengan perusahaan. Yang kedua, mengapa perencanaan karir penting? Karena peran perusahaan dalam mendukung jenjang karir karyawan. Seperti yang kita ketahui, karir sendiri tidak selalu linear karena dapat berubah sesuai dengan pengalaman, minat, atau memang perubahan situasi hidup. Penting bagi kita untuk mengenali apa yang didefinisikan sebagai kesuksesan karir pada setiap individu, karena setiap orang memiliki tujuan hidup yang memang berbeda. Selanjutnya ialah manajemen karir. Manajemen karir merupakan proses terstruktur untuk mengembangkan potensi individu di organisasi. Apa tujuannya? Tujuannya ialah mengarahkan individu untuk mencapai kesuksesan karir melalui berbagai tahapan. Yang pertama ada pelatihan, pengalaman kerja, serta pembinaan yang berkelanjutan. Mengapa manajemen karir ini sangat penting? Karena tanpa manajemen karir, individu cenderung stagnan, sementara organisasi dapat kehilangan talenta terbaiknya. Contohnya itu program mentoring di organisasi dapat membantu karyawan menetapkan tujuan dan strategi karir yang jelas bagi diri mereka. Selanjutnya ada makna dan tujuan manajemen karir. Makna merupakan proses mengelola informasi mengenai minat dan keterampilan tujuan karir. Tujuannya ialah menyelaraskan aspirasi individu dengan kebutuhan organisasi, serta meningkatkan potensi dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada model manajemen karir. Model manajemen karir terbagi atas tiga. Pertama, model siklus hidup, di mana karir berkembang melalui tahapan yang berbeda sepanjang waktu. Tahapan awal dalam awal sangat penting dalam membangun fondasi karir. Contohnya ialah pelatihan serta pengenalan pekerjaan. Dilanjut dengan model berbasis organisasi, merupakan proses yang dipandu oleh organisasi untuk memfasilitasi jalur karir. Peran manajemen dalam menciptakan jalur promosi dan sistem rotasi yang adil sangat membantu pada model ini. Dan terakhir ada model pola terarah, yaitu karyawan menentukan kecepatan dan arah kemajuan karir mereka. Di mana di sini diperlukan budaya organisasi yang mendukung inisiatif dari karyawan itu sendiri sehingga ia dapat berkembang. Selanjutnya ada teori perkembangan karir. Yang pertama ada teori Ginsberg. Menjelaskan tiga fase pemilihan karir. Yang pertama fantasi, yaitu pemilihan karir berdasarkan pada imajinasi dan impian pada saat ia kecil. Yang kedua ada fase tentatif, yaitu pilihan karir yang mempertimbangkan akan kemampuan, minat, dan peluang yang realistis pada individu. Dan yang terakhir ialah realistis, di mana individu memilih karir berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan peluang yang ada di dunia kerja. Yang kedua ada teori super, mengemukakan 5 fase karir. Yang pertama fase pertumbuhan.
Empat. Empat apa lima ya? Yang pertama adalah pertumbuhan, yaitu mengenali minat dan potensi karir di masa kanak-kanak. Dilanjut dengan fase pemantapan, menetapkan jalur karir yang lebih stabil di usia dewasa. Dilanjut dengan fase pemeliharaan, yaitu mempertahankan dan mengembangkan karir di usia dewasa. Dan yang terakhir adalah fase penurunan, yang merupakan transisi pensiun atau perubahan karir di masa akhir kehidupan. Yang terakhir adalah teori Holland, yaitu menekankan akan kecocokan antara tipe kepribadian dan karir dengan 6 tipe. Yang yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Hal ini sangatlah penting karena kepribadian individu serta pilihan karir dapat meningkatkan kepuasan kerja. Dilanjut dengan tahapan pengembangan karir. Yang pertama adalah masuknya individu ke organisasi. Ini merupakan fase di mana perencanaan karir seseorang dimulai. Dilanjutkan dengan kemajuan karir, yaitu pengalaman dan pelatihan yang didapatkan oleh individu untuk memperkaya keterampilan yang dia miliki. Dilanjut dengan pertengahan karir, di mana pergerakan lintas fungsi dan penghargaan bagi karyawan berkinerja tinggi. Fase akhir karir yaitu transisi menuju pensiun atau peluang pekerjaan paruh waktu. Strategi manajemen karir individu. Yang pertama adalah eksplorasi diri. Kenali nilai, minat, serta keterampilan. Kita dapat menggunakan pertanyaan seperti strength, weakness, opportunities, dan traits untuk mengetahui diri kita sendiri. Selanjutnya ada tujuan karir yang realistis, yaitu tentukan tujuan jangka panjang yang terukur. Kalau misalnya ini kita bisa pakai SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, serta time bound. Dilanjut dengan pengembangan keterampilan, yaitu proaktif dalam pelatihan dan pembelajaran, serta umpan balik, yaitu evaluasi berkelanjutan terhadap pengembangan karir. Selanjutnya ada strategi manajemen karir organisasi. Yang pertama ada menyediakan program pengembangan karir dan pelatihan, memberikan kesempatan untuk rotasi kerja dan tugas khusus, dan yang terakhir menyediakan karya karir untuk karyawan dan sistem penilaian kinerja untuk memotivasi. Contohnya, Google menyediakan waktu untuk proyek pribadi karyawan yang mendorong kreativitas serta inovasi pada diri individu. Dampak teknologi terhadap karir. Pada sistem revolusi industri 4.0, eh, teknologi sangat mempengaruhi seluruh sektor dan menciptakan pasar kerja yang lebih kompetitif. Teknologi untuk penggunaan teknologi dapat mengoptimalkan kinerja serta meningkatkan kolaborasi. Dampak positif dari teknologi itu yaitu menciptakan peluang karir baru di bidang digital seperti pengelolaan media sosial, analisis data. Selain itu, dampak negatif yang muncul ialah mungkin beberapa pekerjaan tradisional seperti operator telepon, apalagi eh ya seperti itu akan hilang karena memang sudah tidak dibutuhkan. Hal yang dapat kita apa namanya tangani atau kita bantu atau kita apa ya, saya kurang tahu namanya, lupa. Hal yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya hal seperti ini adalah melakukan adaptasi terhadap teknologi yang berkembang, seperti mungkin kita mempelajari pemrograman atau AI seperti itu. Langkah adaptasi teknologi dalam karir. Yang pertama benchmark skill, yaitu menyesuaikan keterampilan dengan standar industri saat ini. Yang bisa dilakukan adalah memeriksa tren keterampilan di situ seperti LinkedIn, Glassdoor. Selanjutnya ada kembangkan keterampilan portable, yaitu fokus pada keterampilan yang dapat digunakan di berbagai sektor. Contohnya itu kemampuan negosiasi, pemecahan masalah, analisis data. Yang terakhir, rencanakan kontingensi, yaitu mempersiapkan diri apabila ada perubahan-perubahan di masa depan, karena kan memang hidup itu dinamis ya.
Contohnya itu kita bisa melakukan tambahan skill alternatif yang dapat mengurangi resiko kehilangan pekerjaan. Selanjutnya ada entrepreneurial karir. Yang pertama ada karakteristik wirausaha. Biasanya wirausaha itu memiliki karakteristik kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko. Manfaat dari karir wirausaha yaitu kebebasan dalam pekerjaan, otonomi, serta fleksibel. Manfaatnya adalah memberikan rasa pencapaian yang lebih besar karena hasil kerja yang dia lakukan langsung terlihat. Contohnya itu freelancer di bidang desain grafis atau penulis konten digital. Kesimpulan dari presentasi hari ini ialah karir merupakan perjalanan yang membutuhkan perencanaan untuk mencapai kesuksesan serta keseimbangan hidup. Manajemen karir membantu individu serta organisasi melalui proses perencanaan, pengembangan, dan evaluasi yang terarah. Model dan teori perkembangan karir memberikan panduan untuk memahami tahapan karir serta strategi pengelolaannya. Di era teknologi yang terus berkembang, dampaknya menciptakan peluang sekaligus tantangan yang ada dalam dunia kerja. Adaptasi terhadap teknologi dan pengembangan keterampilan menjadi kunci keberlanjutan karir. Kolaborasi yang efektif antara individu serta organisasi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi keduanya dan memastikan pertumbuhan, kesejahteraan, serta kepuasan dalam dunia kerja. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.